Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Temelebita Bapak Kapolsek. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Temelebita Bapak Camat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Puskesmas, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Pak Lingkungan, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, seluruh tamu undangan, wabil khusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid dan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Maulid sebenarnya bukan yang terakhir, karena saya lihat jadwal saya tadi masih ada 7 jadwal Maulid yang belum selesai. Jadi mungkin hanya agak belakangan. Pasaba yaitu di Ogi Imam Maulud telung pulang. Jadi bulan Maulid itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir dengan Jumadil Awal. Ya kukuitan Ogi. Kalau di Afrika itu 6 bulan. 6 bulan Maulud di Afrika Selatan. Itu sampai Maulid teramai kemarin itu kurang lebih 8 juta yang hadir penduduk untuk bermaulid. Itu selama 6 bulan berlangsung maulidnya. Magai situngan na Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan nasabah angka tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul di tengah pandemi COVID. Ia ketoma bicara maulid, situngan na bicara kelahiran. Ia rona bitta Pak Bu na peringati taupan rita kelahirannya. Tapi ia ko taupan rita tanya kelahiran diperingati. Diperingati itu kematiannya. Makanya angka yasa haul. Guruta kali si Dendreng itu haulnya. Gus Dur haulnya. Soekarno haulnya. Haul itu 1 tahun kematian. Berputaran 1 tahun. Ke Hashim Asy'ari itu haulnya. Jadi amat yang ngena diperingati. Tapi ya Nabi tak tania. Justru kelahirannya magai itu isyarat, maka dia Nabi tak denang kana mati untuk umat selalu hidup. Ia tu ampai ko tumas sampajang agak ibaca assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ia ko mati tidak mungkin makadaki assalamu alaika. Nah, sebab ia ro'alaika dalam kaidah bahasa Arab itu mukhatab. Ya sangi mukhatab degaga palawangi taumat bereselengi siba atau ibereselengi. Ya natunah kada setiap salam kepada Nabi itu adalah salamnya sampai. Nah, sebab Nabi itu tidak meninggal. Memang kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti mati. Tapi angka dia nak mati. Kaya yaro wa nafahtu fihi min ruh. Itu tidak mati. Nah yaro nabita dia adalah sayyidul anbiya. Sayyidus syuhada. Para syuhada lagi orang yang mati syahid itu tidak mati di sisi Allah. Allah Ta'ala makada sesungguhnya dia hidup. Apalagi nabita sayyidus syuhada. Makanya yaitu kutuma beresal laloko nabita makadaki assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua itu. Jadi beresal lagi nabita sallallahu ala Muhammad. Magi dibaca ya roh. Padahal salawat itu kan ada 2 bentuknya. Angka fi'il madi, angka fi'il mudhari. Ya kumakade Allahumma salli. Berarti itu fi'il mudhari. Sange fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Tapi aku makanya sallallahu ala Muhammad berarti fi'il madi, bentuknya lampau. Magi ada 2. Nah, sebab Nabi ta memang ada 2. Yang pertama angka yasan nuru Muhammad, yang kedua angka alimal lahiran Nabi ta. Yolo ipancaji nuru Muhammad, imundri alimal lahiran Nabi ta. Maka tapi kejaran Nabi Adam isuruh masalah walau Nabi ta. Maka dia Nabi ta saya diutus sebelum Adam diciptakan. Sapaka tahu maka ada Nabi Adam Nabi pamulang. Tapi maginan kan Nabi ta maka saya diutus sebelum Adam diciptakan. Nah lena Nabi pamulang. Ukun itu nak kada tahu pandrita. Ia ro Nabi ta Nabi pamular ri hakiki neki alena pacapura ri lahiran.
Iya roh hakiki na masuk nuru Muhammad. Angka kada lelena. Puang Allah Ta'ala rampir hilalana koram maladina. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya. Kaya roh na masuk. Itulah nurun Muhammad. Salawatna ya roh aga. Tanya Allahumma salli. Tapi salawatna sallallahu ala Muhammad. Ya kung kataw makutanangi. Maka da kaya yasa salawat nuru Muhammad. Tanya Allahumma salli itu ibaca. Tapi ya sangnya salawat nuru Muhammad sallallahu ala Muhammad. Apalah miro to? Insyaallah bu, kau dapat barakah ipu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tabaci kasisap bulalan na siya. Tabagi puraki mas sempajal subuh 200, sempajal loro 200, sempajal ngasara 200, sempajal mengeribi 200, sholat isya 200, pas 1000. Tabagi. Agi baca, ibaci Pak Bukana, nasabak salawat nuru Muhammad ke Pak Bukana. Aga Pak Bukana, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napa ibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tabaca, usahakan 1000 minimal itu dalam satu hari. Magai supaya wadingi lolonga baraka. Selain na lomoy yang ngatuto ngalinoy, masija ki palapa kong ka masalah. Kemudian yang ketiga ditenangkan batin. Kemudian yang keempat isimpo yang ngidale. Yang kelima mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Itu baraka. Apalagi Rosidi itu? Alhamdulillah. Berkaitan dengan COVID. Alhamdulillah saya juga sudah divaksin 2 kali. Ya. Jadi saya divaksin magai karena memang saya sudah menyampaikan ke beberapa ulama kita dan memang diminta untuk divaksin. Jadi sebenarnya masyarakat kita mega percaya kepada berita-berita hoax. Ia merasa nasawak magai banyak yang muncul bukan wartawan, tapi yang muncul adalah membuat berita supaya bisa viral. Alena matok bagi kami, alena matok matu minta maaf. Magai karena meloi lolongat duit. Nauki nyokoro maka kalau divaksin 3 bulan sudah bisa mati, 3 tahun sudah bisa mati. Masukkan chip dalam tubuh, anu di mana nalak keleng. Masa chip masuk dengan air? Itu mustahil. Ya namanya. Tapi memang vaksin sebenarnya itu, makanya benar apa yang disampaikan oleh Pak Camat, bahwa dia bukan obat. Dia cuma memperkuat imuniti kita. Kemudian itu vaksinnya dimasukkan supaya mudah nanti diobati kalau terserang penyakit. Kira. Jadi itu penting. Itanya tuh dah aja takkan ayah aja nanti pasti mati ki mati. Kenri melodi mati. Ya kau ciaki mati, ya kau ciaki mati aja tuh. Yang itu kuncinya. Ya, makanya penting saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat kita itu melakukan itu vaksinasi. Kemudian, ya kau kui agama tak. Sitongan namanya Pak Burah. Banyak obat. Di dalam agama itu banyak obat. Termasuk puasa itu obat. Makanya Nabi mengatakan saumu tasihhu. Puasaku supaya medising. Tapi ada satu penelitian ulama, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, itu penelitian na agah berpuasa pada hari kelahiran. Barakatnya itu. Ternyata Nabi itanai, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Agana Nabi zakaul itu karena saya lahir hari Senin. Pertanyaannya, mereka taneki, as-salat tajib. Hah? Sabtu. As-salat puasa. Sining. Mana sih salah? Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin saya lahir. Makanya ulama mengatakan puasa hari Senin itu karena Nabi lahir hari Senin. Seandainya Rasulullah lahir hari Selasa, maka dia puasa hari Selasa. Karena sunnah di situ adalah sunnah berpuasa pada hari kelahiran.
Mamula ni malah saul. Kadapi ko ni pala iya mapuasa ka aso sini. Di sinilah kedudukan memahami sunnah. Harus dibedakan. Nah nigi tahu mapuasa aso sining, maka dia puasa sunnah, mengikuti puasa sunnah sebagaimana Nabi melaksanakan puasa sunnah hari Senin. Itu pahalanya dapat. Tapi nigi tahu mapuasanya aso jajangan, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dapat pahala. Dua-duanya sah. Cuma satu puasa sunnah kelahiran Nabi, cuma yang kedua puasa sunnah kelahiran. Sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Paham? Nah, aja tak ada bahwa berarti salah itu peko sosining, dena salah. Nah nigi tahu ma puasa sosining, berarti orang itu berpuasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dia mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi nigi tahu ma puasanya aso aja ngena, ko aso rabana jaji berpuasa pada hari Rabu, maka orang itu mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Tabahan itu? Aga barakana ko ya puasanya aso aja ngenge, degagala sawat disolangi watakale menurut penjelasan Ki Hamid Pasuruan. Ciakin akan asam urat, kolesterol, puasakan hari kelahiran. Makanya imam-imam dulu, pegawai syara dulu itu jarang kena penyakit makaleleng. Ulama-ulama dulu kadang jarang kena, dia kena asam urat, dia kumandri bembek, madari mato ini umurnya sudah 50-60an masih makan kambing. Yo pidi nape 40, ini tahu ni mandri bembek. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena memang ternyata ada obatnya di dalam agama. Yang kedua, guru ki gare. Ini masalah obat. Besa ki garuntu tahu jangan mempadiwetak. Hah? Hah? Dena pau itu? Coba gare agan andre tahu jangannya. Dia minum air comberan, dia minum air yang ada di got, dia minum air biasa. Kemudian kadang makanan ya nak dengnya tahu sesana nandre. Tapi pernahkah dia sakit dengan itu? Tidak, magai. Karena yang dia makan tidak pernah dia caci. Iya na tunah kada tahu pandri teh agi mondre alai pak burah. Nia kang itu maknanya besar. Tapi kadang ini dia ni paham. Tapi pernahkah dia makan banyak? Tidak. Iyo po ini denrule malah pak burah. Pak madari tak terlupan ni andre. Manca jelas memang. Yang kedua dia pani andre gaga imau memang ni. Ay mami je wasap. Situ masalah. Kadang mencaci, mangu sate na tahu mapat je sadi, maka pacang gorena capumi 5 todo. Iya. Maka dari situlah kenapa kita tidak boleh menghina makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminum kopi ya kibuarang ku benena tapi campurannya bukan gula, patje na taribi. Nabi minum, tapi itu tidak merusak Rasulullah karena Nabi nikmati dan syukur. Magi na mega tahu pak nak nalasa karena terlalu banyak menghina makanan, padahal makanan itu berzikir. Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, bahwa air yang sudah diberitahu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat ucapan yang baik, itu sel mutiaranya terbentuk. Ya kotanya kuat kali itu bisa menjadi obat. Dan pesan beliau aduk mengikuti arah tawaf. Karena sel mutiara air terbentuk kalau mengikuti arah tawaf dan toksinnya bisa hilang. Tapi kalau berlawanan dengan arah tawaf justru itu berbahaya. Makanya Nabi sunnahkan mengaduk makanan dan mengikuti arah tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Itu sunnah. Mereka tanaiki. Ya kota kibuarang kopi lah kita bang peko bate tak garu. Hah? Ikuti arah tawaf, Bu. Itu obat. Dan Nabi sudah sampaikan. Ya guru ngengi. Kan hal-hal sederhana itu kadang kita tidak lakukan. Apa itu Andre, Pak ya ibacangi ayat, ibacangi hadis, ibacangi Pak dongeng, itu terbentuk sel mutiaranya. Karena kalimat thayyibah itu diteliti secara ilmiah. Ternyata salah teliti itu orang Jepang. Dia beragama Shinto.
Namanya Dr. Masaru Emoto, peneliti air. Bayangkan. Tapi Islam sudah sebut. Profesor Dr. Maurice Bucaille dari Prancis juga pernah meneliti. Magin atau bismillah atau minum. Karena ada kuman di dalam air seperti singa kepalanya. Ia minamata ya atau bismillah. Dipanaskan sampai 1000 derajat itu tidak mati. Tapi aku tomak bismillah dia akan mati. Maka virus itu tidak akan masuk ke dalam tubuh dari aku tomak bismillahmu. Karena dia mati. Coba. Nabi sudah beritahu kita. Menjaga diri dengan wudhu. Karena surah Nabi tahu. Ajeneki. Magai. Semua yang disentuh wudhu adalah bukan tempatnya kotoran. Kenapa kalau misalnya mau membersihkan. Kenapa bukan dubur yang dibersihkan pada saat berwudhu. Kenapa cuci tangan. Mensterilkan saraf tangan dengan kepala. Kenapa membasuh muka, hidung dibersihkan, kemudian telinga, kemudian mengusap kepala, berkumur-kumur. Itu hikmahnya besar. Kenapa hanya sampai siku? Kenapa bukan sampai di sini, lengan? Karena saraf ujung ada di sini. Itu penelitian ilmiah. Bahkan sampajang ya kalime tak buka puri-puri, tak buka aksana. Tulang belika terbuka, sel-sel jantung. Itu ketika ditarik begini, ruku. Ketika kita sujud, lebih tinggi jantung daripada kepala. Magian anak dicue, narekuna dapi talutong, patatong umuru, nama dari maka dicua. Nenek na salah paham, agak nasang, milawiyadi. Iya, kenapa anak-anak itu ketika main dia sujud, justru main kasih turun kepalanya ke bawah. Kenapa? Itu sebenarnya adalah alamiah. Karena dia bersujud untuk menurunkan darah di otaknya supaya dia cerdas kelak. Tapi indok nenena maka ada milawiyadi. Karena dia tidak tahu. Batina Nabi Tapabu sampaikan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat. Magina tolong masih gimana berjamaah. Apakah berjamaah di rumah itu istilahnya tidak kurang pahalanya? Tidak. Karena bisa kita bersilaturahmi hanya sholat berjamaah. Yakin dia nagaga sampai berjamaah Pak Bu. Dia nasi runtuk tahu. Karena masing-masing sibuk di pekerjaannya. Kami masih gak dingin si runtuk aku. Walaupun maulid ini yang kata maka ada bid'ah. Sebab dia kena jamin ada bid'ah. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah dicontohkan. Padahal bid'ah itu adalah semua yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini penting sampaikan. Kemudian barakana salawat. Aja lalu nakura salawat. Nah sebab hanya salawat ini Nabi mengatakan. Ayatu mimbaran Nabi Tapabu ada di sebelah kiri aras. Mimbarnya Nabi Ibrahim ada di sebelah kanan aras. Nayiro sebelah kanan aras jalan masuk ke neraka. Jalan masuk ke surga. Sedangkan di sebelah kiri aras itu jalan masuk ke neraka. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kenapa mimbarmu di situ? Padahal itu jalan masuk ke neraka. Agana sanabita. Saya yang meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Saya akan melihat siapa-siapa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ada umatku yang lewat di situ, saya akan turun dan bersujud, meraih tangannya meminta kepada Allah supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Begitu mulianya Nabi kepada umatnya. Makomani batena Nabi ta, bahkan di saat dia sakit dia masih mengatakan ummati, ummati, ummati. Malasan ni Nabi ta. Bahkan waktu nama meraja Nabi ta, ketika Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubas salaman Muhammad. Ada jawaban Nabi ta. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Na patama kidi atan nama tepat. Ya kuya apa kini maka di Allah taala ubas salaman dia Nabi ngerang. Iya, tapi Nabi tidak. Assalamu alaina, tapi salam akapuang. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan hamba-hambamu yang soleh. Makanya tahu usahakan nih. Mana itu orang yang soleh? Dia gagak tahu Pak, dia gak dosana. Ya aku makaraki dia gak dosana, dia gagak. Angka tahu kok dia kena beleh. Hah? Angka tahu kok dia kena beleh. Ya nang tahu makna dia nang kau beleh Pak Ustaz, apa na beleh-beleh? Iya. Semua orang pasti berbohong. Angka, tapi magai.
Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di situ ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Dia tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin. Dia mengatakan at-tawwabin, orang yang berbolak-balik bertaubat kepadaku. Nah sebab dia gak tahu si dimi dosana. Tahu malau li taubat, na puji pong Allah Taala. Dia nak kada pong Allah Taala tahu taubat cicang. Tidak. Nah sabak angka yasat dosa langganan. Ya, ada dosa langganan. Pura ni tobakan ipigau moy. Toba kapo kasi dede nang jamay macam nang kata lupa kasi sana mon Rasulullah. Nah jamas sih. Ya nanti yasat dosa langganan. Memang ada dan orang tidak bisa terlepas dari situ. Kenapa yang diminta oleh Allah innallaha yuhibbut tawwabin bukan at-taibin? Karena memang Allah mengetahui hambaku punya banyak kesalahan. Makanya angka sempajang setiap kita sujud, ruku, tak denna idosai pada tak denna nada donge pula ditakin aja. Makanya maka dia nabita perlamalah sedikit sujudmu dengan ruku. Ya ko rokok itu tak denna dosana, ya ko sujud itu tak denna dosana, ya ko tak peta inape melo tak denna na toko. Allah. Biasa terasakan, ya kau tahu mereka mas sampajang, ya nadapi waktu sampajang, matana pa penadina, tapi ya napura na jama sampajangnya, pasti samana angka lega aku watak kalena. Itulah hikmah sholat. Biasa makarui samana sa dengan kagagal lega, samana sa dengan kamaringang, karena memang Nabi mengatakan dosana atanna pong Allah Ta'ala umatku, nalay pong Allah Ta'ala na patada nyo kuluna si basarengkana, ya koroko isuju ilalana sampajangnya, tak denna idosana pada tak denna na dodongnya pula ditakin aja. Tapi angka dosa dena lega inasa Nabi. Tidak terlepas dalam sholat. Napa si pulungi pong Allah Ta'ala laupi mak Jumat napa na lega. Maka sholat Jumat adalah penghapus dosa selama 1 pekan. Maka lebih ko ni makun raya. Dia nak Jumat tu. Makanya mereka makun raya tamaranaka. Sebenarnya ulama fikih sholat Jumatnya wanita itu tidak wajib. Tapi kalau dia pergi sholat Jumat, maka tidak usah dia sholat duhur. Agak maknanya ini dulu saya bingung. Laki-laki wajib, wanita tidak. Tapi ketika dia sholat Jumat, maka tidak usah dia melaksanakan sholat duhur karena dia itu adalah penggantinya. Jadi hukumnya bagaimana? Oh ternyata ketika wanita pergi sholat Jumat itu sunnah hukumnya. Sunnah bukan sholatnya, yang sunnah adalah berangkatnya. Tapi ketika dia melaksanakan sholat Jumat, maka itu wajib hukumnya sebagai pengganti sholat duhurnya. Itu fikih yang berbeda. Paham ya? Jadi dena wajib makun raya lau mak Jumat. Tapi nareko kebetulan lawi mak Jumat, maka sholatnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi dena nasam pajaloro temang. Ini. Harus ditahu. Makanya sunnah saja. Jadi berangkatnya ke masjid untuk sholat Jumat itu sunnah. Tapi manakala dia mendirikan sholat Jumat, maka itu pengganti sholat duhurnya. Berarti kedudukannya menjadi wajib. Itu fikihnya. Maka dari apa di teloma Jumat? Aja nak. Angkamu pala gado sana makun reye. Ya koma sesai. Nabi sudah doakan. Berapa tetesan air yang menetes dari cucian ketika dia mencuci pakaian suaminya dengan ikhlas, maka sekianlah dosa yang dihapuskan oleh Allah di sisinya. Tapi ya kumalon riwi ternyata nama sa baraki. Ini jadi masalah. Itu hadis Abu. Berapa tetesan air dari pakaian yang dicuci, dari pakaian suaminya, sekian doa malaikat dan juga sekian dosanya yang berguguran. Berakana, tapi mereka makun remakut tu, magai HP manina urusu. Ya anu na semua pediwat tango ko jupandang, apa diutu na yano ko boni, pura na buat sepeda yano ko Kalimantan.
Karena saya mapadiisyo ko subakra, ang katina saya ko sidrap mapadi ulunda, ang kailakin na jamba-jamba dinisan. Pak HP menito linurus. Ini kayak banyak. Kalau ada makunda ko kampung ko babu, dena gamen, dena nanas, dena nak, mag COD mana? Namo sanggara COD to. Bahasa na to matabe sa makadai sanggara. Ia nak modernnya makadai pisan nugget. Sanggara mata oh. Ini yang bahaya. Makura baraka. Kenapa rumah tangga sekarang hilang berkahnya? Ada 4 faktor. Nomor sidi, dia tidak pernah makan bersama dengan keluarganya. Tak dengar. Diangkat berkah oleh Allah. Kan Nabi tamakada, siapa yang makan berjamaah bersama dengan keluarganya, maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi kapan dia tapigaw itu berkah akan diangkat. Anak naman rekulo na kalapisi, laki naman rekulo kadire, ini naman rekulo lalak kamarai. Dia kasih kulung sehingga tidak ada berkah. Makor makoko to? Iya. Maka tomato tadi lupa bu. Noli mana anak na noli apo na masulik kamana pi makanya pi sulikana kaya dia noli. Dia na pamulai manre na rekode gagay. Maka Allah menurunkan berkah di tempat itu. Kisahnya ada. Angkat tabib. Ya kini makadaki doktor. Ya kebicarogi na sandro. Pak Mega tahu Pak sini na sandro musyrik mana? Tahu pusat tu ya tu. Sandro to mimana? Sandro to pangasak sandro to ini. Pak baru-baru sandro to. Tanya sandro ya tu. Itu namanya tabib. Bicarogi na mi sandro. Yang tidak dibolehkan dalam agama adalah tukang tenun dan orang yang melakukan sihir. Tapi narekoya tu tahu madong mendoakan kepada air kemudian memberi minum, itu sama dengan ru'yah bacaan Al-Quran. Sama. Kalau itu mengatakan musyrik, tahu pun saya itu. Sahabat Nabi menggunakan suratul Fatihah kemudian dia tiup, kemudian dia minumkan kepada orang yang tergigit sengatan kelajengking, dia bisa sembuh. Orang lumpuh membacakan dia Fatihah kemudian dia tiup, itu bisa sembuh. Ya kuidi makadaki sandro. Kalau bahasa Arab nama makadaki agak tabib. Ya ku bahasa modern makadaki doktor. Mereka apa tahu nang kepangasa-ngasa oi sandro. Natengi telo mangasa tapi nasure telo terapi. Apa bedanya terapi dengan urut? Kan sama toh? Sama, cuma cik dipakai 5, cik dipakai tongkat. Kan begitu. Ini bahaya, Pak. Nah, selalu mengatakan pengobatan akhir zaman. Sama ini sama keremeni kamak lino. Ini kan banyak. Menyalahkan Tomim Sandro Tomimana nasalahkan. Itu doa-doa menggunakan air itu tidak berlaku lagi. Ini menjauhkan orang, justru menjauhkan dari amalia sunnah. Ulama dulu kita Pak salawat min kata nak bekada buku balik salawat min baca salawat pokok Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad napana warrup pole lalang napana pinungan lega ya tu buku balik itu salawat ya kui di makanaki sandro iya maka dia nak sampajak Pak Ustaz mana kemadong dia nak sampajak bedakan doa dengan sholat. Ya kalau dia mau sampajak tetap kena hukuman matu, tapi doanya bisa mustajabah. Kalau dia dekat dengan Allah. Kalau dia tidak sholat, iya pasti nak kena hukuman. Makanya kau nggak tahu Pak bangun masjid, nah dia nak sampajak tetang kebolan ke surga, dia minat tamah. Iya. Nah sebab Nabi tamakana man bana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah nigi tahu baru masjid okolino. Na mo paano mi rajana seradongi lay bagungang istano kilala na suruga. Denah kada Nabi tatami suruga makadami ibangungang istana. Ya ko denah sampajak denah tama tapi ang kabolana. Tabahan ito? Lain posisinya sholat, lain posisinya sedekah. Aja tak ada yang penting mas sampajang adewa sedekah. Lengi kedudukannya sedekah tolak bala. Kedudukannya sedekah menambah rezeki. Kedudukannya sedekah memperlancar usaha. Itu tujuannya.
sedekah itu memberikan ketenangan orang, tapi ya sampajangnya itu adalah utang yang harus kita hadapkan kepada Allah. Makanya tiba-tiba tak bagaimana, syahadat wajib, salawat yang sunnah, haji yang wajib, umrah yang sunnah, puasa Ramadan yang wajib, puasa sunnah Senin Kamis yang sunnahnya, sholat ada wajib tapi ada sunnahnya, itu semua ada turunannya. Zakatnya yang wajib, sedekahnya sunnah. Kamakiro, ibadah itu semua ada turunannya. Makanya harus dipahami. Jadi tak kena pura mas sumba nama dewa seka, wah itu jadi masalah. Mas sumba dia seka, ini kebahaya. Makanya zakat wajib, memang Allah yang ngatur. Itu namanya mahdah. Dia nama diatur, dia tempat senubawan. Tidak, Allah yang hitungkan. Seko ina sabali na terima. Contoh nawalinya kalibarakan, ya kung ketemu tama kada aki buara ngateng aja mutarigola tari bapakka. Tapi taki buarang ita taruh mapakka napa tatarigol lah pasti dia ninungi magai nasabak yang dia minta yang tidak ada gulanya ya kung kataw makadaya pamator isakay na mo seko me napatali makaday po ng Allah Ta'ala dia utarime nasabak din ako tuwilawi kan begitu pada mo isang pajangnya ya kung kataw makadaya patipur ka cukup ciceceng ama ko jaji ni dia nako tungang mo sa sampaja tapi dia natarime po ng Allah Ta'ala magai karena dia yang sudah mengatur makom itu. Maka dapat tiga Ustaz semasa pajalur lima rekat, wadisa, tapi dia terima pun Allah Ta'ala. Wading. Kemakom itu. Cuma Allah memberikan maaf. Magai, kau enggak tahu terlambat, aja lalu dia mujamai. Suluriwi, namanya qada. Makiro, asara ni napa kimi masa pajalur. Agak ni po, magampang. Akarban usolli pada salati dukhri arbaratin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Aja tak ada adaan pada waktunya qadaan tanya wattunah. Ya kumakna kidi sama basara kada bani wakate masa pajalur ko menya sara ujami po Allahu akbar. Pagampa dito? Iya, kumalampe mo pe kada bani masa pajalur ka tapi asaranya Allahu akbar. Selesai. Ya kumakan ambil komo pe kada bani sampai jalur ko nak dia ujami pun Allahu akbar. Maka gampang. Kan begitu. Agama tidak membolehkan dia dapat dimakan aja banar yo dijama. Malasa ko jamai. Ya ko dia mulai tetong tudak ko. Ko dia mulai tudak liu ko. Ko dia mulai liu isyarat mu pakai. Dia nak bisa sujud ustaz isyarat mana? Itele mu roko itele mu sujud. Ko dia nak mulai oli pu imam sampai jangan ko. Makom itu perintah Allah tidak boleh ditawar. Kalau yang sunnah lakukan sesuai kemampuanmu. Kalau sunnah, tapi yang wajib paksakan diri untuk melakukan. Makom itu Pak Bu harus terjama. Seka kuna dapi seka silakan. Nah dia itu jadi yang mana natepa maka menjadi seka. Ya kuna dupai asena sekitar 700 lah. Pitu karung air makanan ini saka itu kalau bersih maka dapat Ustaz saya 10 atau 5%. Sebenarnya kita itu kena 5% bukan 10 walaupun dia tak ada hujan. Nah sebab dia tak ada hujan dia keresoi tetap icomo iracung kemudian ya kompang maka itu bukan masuk tak ada hujan dia masuk sebenarnya adalah pengairan karena diusahakan ia sengit tak ada hujan ipas solo ibu kamami pambatanah lalu wae dia ipas solo itu tak ada hujan. Dia gak tanah bami ni salah. Dia gak urusan. Tapi kapan diusahakan berarti dia kena 5%. Makom itu cedela ada mi kena Pak. Dia je nasi agak tu 5%. Kami kata je tu nas ama ciga tahu tu stas selena pesap tapu seko tanya lena masak dah salingka nama kompro tahu seke itu. Tapi magampang mato je ti tanrai Pak tahu dia nak menjasa ke cinampa ko po ngala ta melo solar. Cinampa. Kompro tabata lupai padeng nan remana ngia picapu. Lega cinam. Pada wiya kuman ri balawai Pak maka tak dacu ko dewa dacu. Ya no sa dini balawai mo ni ko tu. Wai, mega di balaw. Loba man alala ko pitaw na aja mon rese ko tu pas tu sakka na taun dulu. Tau musapa ko tu dia nak menjasa ka mugandrusu. Iya, dia racung ni. Na isang na dia nak kada po ngala taala pasu ko mon rese. Dia sampai dari halalamu, makanya setiap harta kita yang dimakan oleh binatang melata pasti sedekah. Maka itu nasabah dia nak ada pengalat kalau mun resene yanu maka sampai dari halalamu.
Tapi binatang yang merusak itu ketika kita sampaikan, karena dia juga tahu. Wah, kami itu maka gampang pak. Ya nanti apa? Sampai aku tuh dedak kemejasa kau kumiti wata malongi galunai dan rusuk memenih. Iya, coba kita lihat pak Bu. Maega masalah-masalah yang kita kadang lupakan. Kemudian Nabi tak pak Bu. Angka pasan na Nabi tak ko tulay jamu insyaallah mabraka lupo. Nomor di aja tersusai pada terupa to. Yassir wala tu'assir. Ya na iya na taala pa amak kampungnya. Polisi dia na salay kantoro, na tentara dia na nasu. Pak camak dia na malasaw, jasa dia na gakara-kara na patu. Maka utulay aja tersusai pada terupa to. Bu imam aja tersusai mak muta, mak baca siapa aja mertendri nutu na tayo mo rima ko, dia mo pada merokok. Ya ko masampaja jadi di maka punto bacaan ko mancaji mangi kanimun rodin law wakim salat ali dulu kis rate-rate caletu bacaan. Mudahkan Nabi tamakada kalau engkau imam pendekkan bacaan dia nak ada pelasi sampajamu pendekkan, jangan terlalu panjang karena di belakangmu itu bermacam-macam orang. Engkau kasih tahu mato engkau anak-anak, engkau tahu maripa, engkau tahu maga, pendekkan bacaanmu. Iya, makmum aja tuh musuh saipu imam. Napai telu ayak na baca tu dimakan ni betul kan rokok no aja ustaz aja tak susah jamaata macara macam apa aja si selinu tu na temendrek demo pada me paja jamaah aja tu susah pak ustaz. Naturugi ni pusa ustaz sekado mak bicara tu 5 HP tu pay mondri. Anak aja ta susay to matota ipigaw anu na cece tau mato aja ta susay anata memang ya toro. Namun ro na masikol humlo tidak boleh lakai aja ta susay baineta iparenta dia nang kanyale di balanta. Baine aja ta susay lakai tamakap di dia ni jampangi. Sama kami itu. Yang itu bawa pak, ya ta'ala niya tu yassir wala tu'assir, mudahkan jangan persulit. Na nigi tau na lomunya pada narupa tau, pun Allah ta'ala lomunya nyoko suri mundri. Itu sebenarnya kuncinya, makanya Nabi itu memudahkan. Tega agak pak. Ya kau di mobil ya Nabi itu luar biasa pak Bu. Ya na romelo ya lah contoh. Aja ni persulit kong kagaga. Pak maka tu pak, macam masjid kita, pada panitia masjid kita, maka gitu, Ya aku bicara natami yang kali nggak deh kagak jangan ni. Nah yang panitia masjid kita, maka ke bicara tu. Maka ni ke bicara nataw ya. Palai ko mana si yurus pak, maka ke rupan natu tahu. Angka magala ma protes dega sumbagan na. Rata-rata makwa tu. Ya dega na sumba ya miko jumain angka maka dago pipa katobe barakallahu napatame tu maka ke protes na. Apa tak cica-cica milo masih ya? Ya nak tu na pares sama na masalah ni apa? Na panang ka? Iyo po tu tutulian ka dia kena jampang. Maga na kong katahu pak monrok ko sida penak ka dengar ropoy de itu nama janin mau itu ropoy. Tapi ya kong katahu lalo ko tu natutu ingat lah pak mage napan na lalo. Mako pada mi kong katahu jaran na law masige may katu protes na. Mako itu begitulah ya kong katahu napan na tama guru agama maka tutu ka pasalah bidah haram pak napaironism iya komegan itu ni sata dia na pasalah mako me matuiro kenapa iya guru muki materu aja na cede mapasalah cede mapasalah payo tu ko gamay may mapandapat ang kaya sa ulama hadis ang ka ulama tasawuf iya ko ulama fikih ang kato ulama hikmah ang kato ulama tafsir may garupan na iya ko fikih hadis aga iya ko malasa ko burako nasaba dega galasa dega pak buran setiap orang yang sakit berobat ya ko patasawuf aja mo bura jolo magay ya ko malasa ko palaga dosa nabi tamakada sesusiwan ni mi umma ko nakanalasa sitaw dosa ni laga jadi ko malasa pa aja makbura pa ko makbura ko to di musukuruki kaya kamu labiran mega dosamu sehat ko mega dosamu daripada malasa ko mega dosamu makiro makanya dua versi maka kaya kenapa yola Pak Ustaz ya kia magampang
Ia ko malasa ki lodongi epong ia ku ia lasaku la sapalaga dosa aja tapasawi pokode na mapaci dosaku ia ku ia la sapacala talenga ada pengi dosaku pun talenga kesembuhan pakiro ambil yang tengah-tengah aja na tasawuf murni jangan pikir murni makiro pak makom itu agamata makanya belajar terus aja temengingi pak kata tu pak inatannya ustaz tentang pelari made apa itu tema cara mata pada nami monro. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, karena yang pertama nak tahu aja tersusai pada terupa tahu. Yang kedua, ini yang paling penting yang kedua. Agak matan resiri. Terutama makun rai. Oh. Madar dia ya masih lemite makun rai pak. Magi na mega makun rai tamarana wajar. Perbandingan penduduk Indonesia sudah 1:7. Cina sekarang 1:23. Jadi itu ke Indonesia pak mega masalah. Magai mega pengalakai. Mega pengalakai itu. Magi na mega pengalakai nasabaci dia roane pitu makunrai. Ya nang karoane pura boti cidi berarti kan nang anak darah di katawana. Dia 3 aga jandai me. Wajar kong ke masalah mu pak. Dia tu ka pengalakai yo komanya. Hah? Tajagai lakai tabu. Pak itu biasa sapeda minin na tawe sandala. Ulawan ninnaw tawe, sapi ninnaw tawe. Yan mga kukuha na mulak tayo ninnaw tawe dito. Tapi ang kapak doangan na pak gurungan na bita. Iya kota baca mo iya pak doangannya maka dia nabita keluarga, harta dan dirinya akan dijaga oleh Allah. Yan ito nakadato pandrita, oku po nga Allah Ta'ala mo pak jatangan nga lemu luluwaran param. Aga yero, magampala da doon na. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Apa lagi? Depa, ulangi tema. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Nasabaasan na po ng Allah Ta'ala ukumi idi pengusarahkan sepenuhnya aleku waramparaku na niya keluargaku. Nabi mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang atau sore, maka Allah yang akan menjaga diri, keluarga dan hartanya. Tapalah nih bu, bepa, ulangi pema. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya kau demo petapalai sabarak. Ya. Kemudian Rasulullah itu memberi syafaat. Kekasa syafaat. Ia senge syafaat Pak Bu patulun langsung selain pertolongan Allah. Nasaba iya tu Nabi ia lemana 2 kesempatan min laudomo kolino. Nabi Musa diberikan kesempatan, Nabi Ibrahim diberikan kesempatan. Aga Pak doge lagi Nabi Ibrahim kesempatan disuruh meminta kepada Allah. Aga nilau. Puang alinga kesempatan melo ka panremana ngisinin na mahlue na niya atammo ko hilebok na tanay. Maka dari puang Allah Ta'ala, ya Ibrahim engkau tidak mampu. Aga nasa Nabi Ibrahim, aku tahu ya Allah tapi engkau lebih tahu. Makanya aku memohon kepadamu karena engkau memberikan kesempatan kepadaku. Maka diperintahkanlah ke malaikat Israel masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur napayalin Nabi Ibrahim na kataniero kapurue napa nak demparla ko tangana tasie itulah yang menjadi garam sehingga degaga tu taudenan repatje maka itulah doanya Nabi Ibrahim diijabah maka dalenga kesempatan panremana ngisinin na atammu. Tidak ada orang yang tidak makan garam. Maka barakana Imamul Ghazali sudah menyampaikan dalam kitab Hiyalinuddin pada bab makanan. Na nigi tahu manre jolo patje komelo imanre. Na pamanre to patje na peminu maka otaknya akan dicerdaskan oleh Allah sebagaimana otaknya Nabi Ibrahim. Yaitu ampai tomatot tajolo angka patje halusu na taruh ko baki komelo imanre. Ya to do kang jolo pajaloe na payandre rupajere na paki manre nanre. Agak barakana supaya orang itu cerdas. Dalam ilmu medis ditemukan salah satu cara menghilangkan penyakit atau racun dalam makanan, makan garam sebelum makan makanan. Tak ada racun na andrewe itu. Itu hikmahnya luar biasa. Tapi ini hilang Pak.
Jarat teruntuk bola na rekona tamuki angkapat jehalus na palenna. Jarak. Kalau kita ke Lombok Tengah, Lombok Timur, kita akan temukan di pondok-pondok pesantren ya komelo iman reteng kemana garam halus soko tu tangana na taruh ke pane-pane. Kalau orang tidak tahu itu dia tidak lakukan. Makanya di situ janjinya Nabi Ibrahim, saya akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah dan kepada seluruh hamba-hamba Allah. Ternyata itu terkabul. Nabi tayale kesempatan nilau dong, tapi dia tidak meminta. Dia nilawi Nabi ta. Tapi maka Nabi ta, nanti di hari kemudian baru saya akan meminta kepadamu. Yana tu ampai ang kayasang wasyarafa wa darajata 'aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya lingi kesempatan Nabi ta pas salama isinin na umakna ya nalingi syafaat. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, niga melo si bawai ya ukilalan na surga. Nabi ulang ini, siapa yang ingin bersamaku di dalam surga, si bawai Nabi ta ukilalan na surga. Cidin permintaan Nabi ta, aga perbanyak solawat kepada, bukan perbanyak sedekah, tapi pegaiwi masalawat lokoria. Siaga yasan mega bu minimal 50.000. Maka boleh mega lah deh Pak Ustaz, aja tak bilang. Ya kau dia tak bilang ini megan itu. Pak ya kau si sabu, kau pada 2 sabu, 3 sabu, kau pada 5 sabu, 10 sabu, engkau pada 20 sabu. Ya kau dia tak bilang, puang Allah Ta'ala dapat bilang. Maka salawat yang paling banyak menurut ulama, sebagian ulama sufi aja mau hitungi. Puang Allah Ta'ala dapat bilang kau. Itulah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya aku malampela ada kawan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Maka rawi malampeu Pak Ustaz, pakai salawat sikiri na guru ta. Naka aja tahu na baca Allah, naka aja biu na baca Muhammad. Ya ku tudangi, ya ku nagatang na pesan na baca Allah, ya ku masuk na pesan na baca Muhammad. Tidak pernah terlepas dari napasnya dengan zikir Allah Muhammad. Itu bisa diamalkan. Mereka mau tu sikiri wa dipakai. Maka dia ada apa oleh Pak Ustaz? Ganti-ganti. Hari Senin salawat, hari Selasa istighfar, hari Rabu takbir. Dan mereka maka kata salawat Imam Ghazali, okoro Imam Ghazali itu saja yang dipakai. Zikir Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma sampai 1. Maka tidak ada contohnya dari Nabi yang diperintahkan adalah perbanyak berzikir. Cuma kalau dikasih begitu namanya wirid. Itu yang paling bagus. Ajak kami tahu baca daripada dek. Ini penting. Kemudian angka barakah meweling, yaitu salawat mega rupan. Tapi ya kok salawat reski ada satu yang diajarkan para habaib dan itu sangat luar biasa Pak Bu. Aga bacana apa cola dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Apa ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Salawat appedalle itu. Ya kuya tu namal kata Pak Bu, kasyaga akka 10 si diko mangaribi, akka 10 si diko subuh. Denang kana salai balanca liman. Tu barakat. Denang kana salai ki di itu berkah. Taplah ni tahu? Ai deh pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Saya ijazahkan zikir ini, salawat ini itu diamalkan. Insya Allah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapalah nih, Depa, tidak boleh ditulis, jangan ditulis. Ajak toki. Ini memang diwasiatkan oleh ulama kita, jangan tulis salawat ini. Ya. Jadi itu saja di
baca, jangan ditulis. Banyak salawat yang lain itu bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ada kalimat bisa ditulis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimillah itu bisa. Yang lain itu bisa. Tapi yang ini ulama pesan, jangan kau tulis. Magai ada hikmahnya. Makanya saya juga mengijazahkan itu tidak menulis. Bahkan ada beberapa doa itu ulama kita anjurkan untuk tidak ditulis. Pak Mega itu agak-agak Pak Abu biasa baca tapi kita tidak tahu. Termasuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya sengi doa sapu jagat tapi kita tidak tahu. Dalam hakikat tasawuf itu diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah lepako ajum pateru lisari wijolo ya. Nah sebab itu Rabbana atina fid dunya hasanah itu kosong, tidak ada isinya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu tidak ada isinya. Kau harus isi itu, makanya dikatakan sapu jagat. Decengaganna lino millau illau nukor. Fid dunya hasanah, minta di situ. Itu kosong Pak Bu. Makanya dikatakan sapu jagat. Sebab sininna isa nalino wa dimana ngipatama. Tapi wasiat ulama cukup satu kau masukkan. Fid dunya hasanah. Decengagan nalino macina ilaw yokoro. Wa fil akhirati hasana ilaw yona milaw yokolina naman caji deceto ko surimonri. Wa kina azabanar aja kam ya milaw na patama ko pinaraka. Ya ko oto tilawi. Puang Rabbana atina fid dunya hasana, minta mobil, minta di situ. Wa fil akhirati hasana, jangan sampai mancaji pacalanyo ko surimonri. Wa kina azabanar tapalapa ka pula pinaraka gara-gara ya wilawi ya kutilawi na dia dalengi po Allah Ta'ala jangan bersedih karena mungkin itu belum berhak kita mengambilnya na sabab masolang itapa iko nalengi ya kong tanana milaw piso matarang menangis kalau dia minta tapi kita tidak kasih. Kenapa? Karena kita sayang, jangan sampai naira ikasih limanna. Kalau anak kecil, ada orang berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Kenapa? Dia sisakan untuk anak-anak cucunya. Mari karena dia yang lebih membutuhkan daripada dia. Jadi ajak lalu tak ada milau doa Dewi de anu milau doa Pak Ustaz, mari je na pole daleku itu adalah doanya orang tua dulu kita baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu hadis Nabi. Maka dari situlah Nabi tamakada mintalah kepada Allah dan jangan malu meminta karena jika Allah tidak memberikan kepadamu anak-anak dan keturunanmu kelak yang akan menikmati itu. Makanya kumilodongi aja tak ada tapas salama ya anakku aja kada tapas salama ya anak-anak dan keturunanku supaya apo tawat di madecing. Mega tahu Pak anak nama kanja apo na beta. Magai gang kami anak-anak kumana micapan lakaiku, galuku, darakku, empaku. Kumana? Pak dong sama poncok. Doakan keluarga kita, tetangga kita, tilodong. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan kita ambilin. Ya kudega katulih mala cermaku mapamula-pamula nalat ucapan. Ya Tuhan Ta'ala. Ada 4 jangan ditinggalkan. Yang pertama, 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Apa lagi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tabaca kapitu ko mangaribi, kapitu ko subuh. Ko meki lolongang syafaat na nabita. 1. Yang kedua. Ini yang kedua. Jangan pernah tinggalkan sholawat minimal 1000 dalam satu hari. Minimal. Jangan tinggalkan itu. Tapananungan niro. Si sebuh. 200 subuh ya kumakadaki wa manyamosa di ko subuh mata jatayang pagane 500. Nanti mau tidur 500. Tapi ada satu wasiatkan, baca ayat kursi 50 kali sebelum tidur. Saya wasiatkan. Magampang. Siapa menit ko 50 Bu? Hanya 10 menit. Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yashfa'u illa bi idhnihi 'alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa wasi'a kursiyuhu samawati wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu hanya 7 detik. Maka kok ke 50 baca. Itu akan diberikan tempat khusus di hadapan Allah dan para nabi. Itu kan jadi saya wasiatkan itu wasiat Habib Lutfi bin Yahya
Itu wasiat beliau. Makanya 50 kali sebelum tidur, pada saat sudah baring, ya kuliuni tamacero, hanya 10 menit sudah bisa selesai. Maka dia pun agenda Pak Ustaz Watindro, dia nomor gagah. Kalau sudah tidur tidak sampai itu, karena bacaan sebelum tidur itu memang banyak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan pernah tinggalkan wudu. Ya kode itu lero sagidul istighfar tapake. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tafla nih. Depak. Cari tanya Ustaz Google. Kati sayyidul istighfar. Nigi-nigi baca kacica kuwani namati tuwanni isa surugai nasadabita. Nigi-nigi baca kosoy. Kemudian dia meninggal pada siang itu, maka dia adalah ahli surga kata Nabi. Itu janji saking besarnya nilai pahalanya ini sayyidul istighfar. Ya kode itu lero, ya to na pacapurang yang tapi gau. Aga apa aga tapi gau. Wala ide cetau mapeja elo kuridi. Masike ide basaki. Na pauja kita ilodongi salama. Na pitanna kita we ilodongi salama. Kemudian yang kedua, ini penting. Yang pertama tadi adalah wala ide cetau mapeja elo kuridi. Oto ki makasiweng. Riwat tu mana tinro na tahu supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah wajaran inran atau makin reng. Tapi aja tapodang. Bali bola ta macicil motor ini palepai. Insyaallah tama ki suruga deta anter. Namo meloki lari tama suruga jadi to. Tulemo. Oh, maraji memang kita masuk surga. Itu. Makanya kunci yang paling baik adalah berdoa. Makanya di akhir-akhir sujud perbanyak doa. Dalam sholat perbanyak doa. Sebelum tidur perbanyak doa. Kemudian setelah bangun banyak berdoa. Tapi engkau waktu makan jala ada tiun rimil lodong. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 dan 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Nah sebab itu waktu tak buka pintu nalangi. Siapa yang bermunajat kepada Allah pada malam itu pasti doanya mustajabah. Siapa yang tidak tidur sampai pagi hanya beribadah kepada Allah, maka jasadnya akan dijemput di alam kubur. Yaitu ampai guru tak Jabir Rahman Ambodalle pasti palinna aku kiburu tadde jasadna menurut penjelasan guru tak Haji Fathuddin Sukara nasabah alina pasuru karena memang amalan beliau tidak tidur selama 6 malam dalam satu tahun. 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, 8, 9, 10 Zulhijjah, dan malam hari raya Idul Fitri. Ya kung kataw din natin rito nang iwani hanya beribadah sampai pagi semalam suntuk, maka Allah yang menyuruh malaikat menjemput jasadnya di dalam kubur. Yan itu amalan na taupan ritay na de na cipi itana watak kalena. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.